Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniadi Ari, saya seorang akademisi hukum dan praktisi hukum. Pada kesempatan berbahagia ini kita berbicara tentang yang ringan-ringan saja. Nah, kita berbicara tentang apa beda penipuan dengan uang prestasi. Nah, sebelum kita roasting semuanya, mohon kepada teman-teman sudi kiranya untuk pembelajar hukum, subscribe, like, share, and comment channel kita sehingga channel kita tetap bisa survive, tumbuh, dan berkembang untuk memberikan pencerahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang pertama kita berbicara tentang wan prestasi. Wan prestasi itu berada pada rumpun hukum perdata itu dulu. Nah, hukum perdata adalah hukum hubungan orang perorangan. Nah, di sini apakah orang itu orang pribadi atau naturally person atau orang dalam bentuk badan hukum atau reh person. Nah, yang diatur di situ adalah hubungan kedua subjek hukum ini. Nah, biasanya terkait dengan perjanjian, perikatan, pinjam meminjam, sewa menyewa, kontrak mengontrak, dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum perdata, ketika ada pelanggaran terhadap hukum perdata, tidak ada sanksi fisik di situ, tidak ada acara kurung mengurung, tidak ada acara sel menselkan seseorang di dalam tahanan, tidak ada itu. Nah, akan tetapi tetap ada hukumannya. Nah, ketika kita berbicara di sisi lain tentang perbuatan penipuan, penipuan berada pada rumpun hukum publik, khususnya hukum pidana. Nah, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang secara garis besarnya adalah hubungan hukum negara dengan warga negaranya. Maksudnya ketika seorang warga negara melakukan tindak pidana atau delik, maka di situ ada intervensi atau campur tangan negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena negara bertanggung jawab atas penegakan hukum. Jadi kalau ketika ada pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuat oleh negara, maka sanksinya negara berwenang dan berkewajiban untuk melakukan penuntutan atau meminta pertanggungjawaban kepada si pelanggar delik tersebut di hadapan hukum. Nah, ketika kita berbicara lebih spesifik tentang penipuan diatur di dalam pasal 378 KUH pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sekarang persoalannya perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya adalah ketika kalau kita berbicara wan prestasi, ketika berbicara tentang post factum. Post factum itu artinya ketika sebuah perjanjian telah dibuat. Nah, setelah dibuat tanpa ada, katakanlah tidak ada kekurangan apapun dalam perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata tentang fakta sum serpanda bahwasanya perjanjian yang dibuat secara sah oleh satu pihak atau lebih, maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Jadi ada perikatan yang menjadi undang-undang, perikatan tersebut dibuat oleh satu atau dua orang atau bahkan lebih. Nah, itu dulu. Jadi itu akan menjadi undang-undang bagi mereka. Nah, jadi post factum dimaksudkan adalah ketika sebuah perjanjian tersebut sudah dibuat, niat jahatnya setelah perbuatan itu dibuat. Jadi setelah perjanjian dibuat, maksudnya sebuah perikatan dibuat, baru setelah itu dilakukanlah kewajiban-kewajiban atau apa yang dituangkan dalam klausul-klausul di dalam perjanjian tersebut atau dalam statuta tersebut. Maka setelah perjanjian dibuat secara sah lalu diingkari oleh salah satu pihak, ini yang disebut dengan post factum. Jadi niat jahat mens rea-nya berada setelah sebuah perikatan atau perjanjian dibuat. Nah, berbeda dengan penipuan. Penipuan itu ketika dia katakanlah membuat sebuah perikatan atau perjanjian, maka yang mens rea atau dolus malusnya sudah ada di dalam perjanjian atau bahkan sebelum perjanjian itu sendiri dibuat sudah ada niat jahat untuk melakukan suatu delik atau perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan cara menggerakkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sehingga menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Jadi di dalam atau yang disebut dengan ante factum, di dalam sebuah perjanjian atau perikatan itu dibuat, kalau dia perjanjian atau perikatan di situ sudah ada niat jahatnya atau bahkan sebelum perjanjian atau perikatan itu dituang. Nah, itulah yang menjadi poros atau perbedaan yang paling mudah untuk melihatnya, perbedaan antara di mana perbedaan antara penipuan dengan wan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji. Namun yang menariknya di dalam prakteknya, saya sebagai seorang praktisi hukum menemukan ada ya perkara-perkara yang awalnya wan prestasi ya, namun ditarik ke ranah pidana dengan segala macam cara dan segala macam dalil-dalil hukum sehingga ditarik menjadi pidana. Nah, sebaliknya juga ketika kita berbicara tentang uang prestasi, ya seorang bandit yang sudah jelas-jelas katakanlah sudah melakukan penipuan, namun dicoba ditarik perkaranya tersebut untuk menghindari sanksi fisik menjadi perkara perdata dengan segala macam dalil hukum
dan segala macam cara. Nah, ini yang akan menjadi tugas berat sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya, dan hukum itu betul-betul melambangkan rasa keadilan, mencitrakan mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi pembelajar hukum dan kawan-kawan sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan hubungan prestasi dengan penipuan. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah bedanya di post factum dan ante factum. Niat jahat sesudah perjanjian dibuat atau perikatan dibuat, atau kalau yang penipuan itu bahkan sebelum perjanjian itu dituangkan sendiri niat jahat atau mens rea atau dolus malusnya sudah ada. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.